hampir semua apartemen dan rumah susun. Dan juga saya mewakili suara banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta yang juga rindu perlakuan. Sebenarnya cuma sederhana, Pak. Kami minta sebagai anak-anak di DKI ini, minta Bapak berlaku adil dan jangan takut. Kenapa Ahok kemudian nanti kalau mau mimpin lagi marah-marah orang Kristen di dalam, Pak ya? Mereka tidak mengeluh sama saya, tapi saya membawa tidak disalahgunakan anggaran-anggaran yang ada. Tapi maksudnya diberi keluasan lah kita kalau merayakan perayaan agama dan tertentunya, Pak. Contohnya seperti itu, karena mereka rasa terkekang gitu. Nah, saya lihat masjid dibangun luar biasa di balik kota. Saya tanya apakah ada gereja sekedar hall ada, tapi ternyata nggak ada. Saya potong, Pak ya. Saya potong soal ini. Terima kasih. Ini jangan membuat rusuh. Saya mau tegaskan, kenapa balai kota tidak butuh gereja? Karena ibadah kita bukan di hari kerja, hari Jumat. Saya membuat masjid, saya tidak ingin mereka keluar tempat lain, pulangnya lebih lama. Jadi ini pertama, Pak. Terus kedua, saya tegaskan sama Bapak di video saya, kalau orang Kristen minta buka gereja, saya Kristen Protestan. Nanti dulu saya bilang, jemaatnya berapa? Kalau Katolik minta buka gereja, saya mati-matian saya bilang boleh buka. Kalau Katolik tidak ada jemaat yang cukup, nggak boleh buka gereja. Ini masih fair juga. Terus saya juga bukan mau menghina orang Kristen gitu ya. Berapa banyak orang cari uang pakai nama jual gereja? Itu fair juga. Saya harus fair. Bapak tahu nggak berapa banyak orang minta saya masuk Islam supaya masalah saya selesai? Dari zaman pilkada, kalau saya mualaf langsung diberi 70-80%. Saya katakan tidak. Kalau nggak ada hidayah nggak bisa. Saya tidak pernah mengingkari iman saya. Dan saya juga bukan tipe orang menekan orang Kristen atau siapapun, tidak. Saya disumpah untuk adil. Makanya saya bilang, boleh nggak orang Kristen minta mau naik haji ke Yerusalem? No, nggak ada, saya bilang. Karena nggak ada dalam Alkitab yang wajib ke Yerusalem. Saya tegaskan tidak ada. Kalau pejabat Islam mau naik haji, karena itu rukun Islam. Silakan, nggak mampu kita biayai. Jadi tolong Pak Pendeta, saya harus cerita sedikit tahun 2007, Pak. Ada satu pendeta datang sama saya waktu pilkada di Babel. Dia ngomong kalimat begini sama saya. Ini saksi hidup masih banyak. Dia minta saya kumpulkan semua pendeta untuk saya kasih pengarahan supaya pendeta-pendeta itu memilih saya. Ini pilkada di Bangka Belitung. Saya sampaikan pada beliau, untuk apa? Ya sebutlah salah satu partai ya. Partai ya ada hubungan dengan surga punya partai lah. Yang pendeta banyak jadi pengurus, jadi anggota calegnya semua. Dan sekarang sudah tutup. Dia ngomong gini sama saya. Ya. Makanya saya bilang, Pak, saya sangat marah kalau Bapak menuduh saya seolah-olah seperti ini. Saya tidak mungkin aja, Pak. Saya orangnya gampang, Pak. Saya orangnya sangat gampang. Saya begitu kesal waktu itu. Dia bilang, Bapak sadar nggak jemaat saya akan memilih Bapak? Saya sampaikan pada dia, kalau jemaat Anda baca kitab suci baik-baik, doa baik-baik, saat ini, waktu 2007 ya, harusnya pilih saya, karena saya biar rekam jejak yang baik. Jadi saya tidak akan pernah mau keliling gereja. Ada orang Kristen yang politik lagi sama saya. Boleh nggak Pak Ahok, supaya orang gereja pada kenal muka Bapak, bisa solid pilih Bapak. Bapak seminggu kebaktian minimal 5 kali deh keliling gereja. Saya jawab, mohon maaf, saya bisa sekali sudah bersyukur. Nah, Bapak bicara apartemen. Ini ada undang-undang, ini saya ngomong sama Kamilius deh. Saya ngurusin PPRS itu sejak saya jadi anggota DPR RI. Saya sudah urus
Ini saksi hidup staff saya. Siapa yang pengurus PPRS yang tidak kenal beliau? Terus Bapak kira oknum PPS juga tidak ada? Kita punya kasus, beberapa kasus Pak. Begitu dipegang orang biasa Pak. Yang terjadi parkiran di kos-kosan supaya ngurangin biaya. Ada juga urus PPS yang kabur. Makanya karena peraturan masih ini saya bilang, kalau undang-undangnya menulis, kalau terjadi deadlock, maka saya mengambil alih keuangannya itu mudah. Sekarang persoalannya, itu Bapak bikin PPRS, ini kayak buka bank kan, kayak buka bank ini. Si penghuni lebih percaya kepada pengembang atau kepada PPRS teman-temannya. Biasanya kalah Pak. Jadi kenapa kami akhirnya begitu, peraturannya nggak jelas, nggak kuat. Kalau ada developer yang pegang, orang masih store duit ke dia, kita masih tekan developer. Kalau dia memperlakukan ini nggak baik, developer itu saya kunci izinnya. Sekarang kalau bapak-bapak yang pegang, begitu uangnya nggak cukup, kayak di Mangga 2, liftnya nggak diperbaiki, nggak dicat, kumpulin duit, semua nggak mau kumpulin duit. Nah, kalau kita mau bicara lebih jujur lagi Pak, bagi saya Kalibata City adalah program pelanggaran. Karena yang belinya ada bapak-bapak yang uangnya di atas 5 juta penghasilan. Kalau saya mau tegakkan aturan, semua bapak-bapak saya usir. Karena itu dirancang tidak boleh parkir mobil, makanya parkir mobil penuh Kalibata City. Dan situ juga banyak simpanan-simpanan orang macam-macam yang tidak ngerti. Bapak tahu nggak Kalibata City ada saya beli berapa? Saya pernah ditawarin beli 1 lantai. Makanya saya katakan harusnya pemerintah tidak membangun Nusulami dengan peraturan tidak jelas. Waktu itu saya dengar isu nggak punya bukti Pak ya. Waktu dibangun saja sudah diborong orang, bos-bos yang kaya 100 unit pakai KTP orang. Begitu serah terima kunci Pak, langsung jual 250 juta untung 100 juta. Itu subsidi Pak. Yang mahal ini tanah Pak, Jakarta Pak. Itu dijual 145 juta saja. Dan itu melanggar KLB juga, ketinggiannya dinaikkan. Tujuannya apa? Mereka naik kereta api sebetulnya. Tapi yang terjadi, hampir semua yang punya Kalibata City punya mobil. Padahal parkiran tidak disediakan sebetulnya. Karena ini adalah khusus yang tidak punya mobil. Nah Bapak minta saya datangkan keadilan. Kalau keadilan dari saya akan periksa penghasilan berapa, saya usir keluar semua. Kalau mau keadilan pendek gitu. Tapi saya kan sadar ini kesalahan tempo dulu. Misalnya Kapuk Muara. Kapuk Muara itu buat nelayan Pak. Tapi nelayan tertarik. Orang mau tawarin 100 juta, 150 juta. Ya nelayan jual. Dia beli di pinggir kali cuma 5 juta. Nah sekarang orang udah tinggal 10 tahun di situ. Apakah saya usir? Tidak. Saya hanya minta dia, kamu nggak boleh jual ke orang lain selain kepada saya lagi. Kalau yang sewa beli, tidak ada jual menjual. KTP tidak sesuai, saya usir. Nah ini mulai pembenahan. Yang baru pakai sidik jari. Nah jadi jelas, Marunda boleh nggak orang beribadah? Ya boleh dong. Sekarang Bapak kita bicara fair Pak ya. Saya ini Kristen Protestan tulen Pak. Otak saya ini Protestan tulen Pak. Bukan karismatik, saya agak ya yang kuno-kuno dikit Pak. Saya suka Bapak. Begitu saya sedang menyediakan tempat buat gereja, orang Kristen ke gereja berantem nggak? Mau kasih siapa? Bapak aja nggak becus kok ngatur sinode kok gitu banyak kok. Mau kasih siapa? Terus orang Kristen dipaksa, oh ada satu gereja toh, kamu beribadah bareng saja. Oh nggak bisa dong Pak. Saya kalau ke gereja yang pakai agak musik yang saya bisa nikmati, saya nggak bisa ibadah. Saya masih gereja yang yang ngantuk-ngantuk itu ada. Nah, saya bisa.
Nah, sekarang saya tanya Pak Pendeta yang lebih pintar dari saya, kalau saya bilang mengatakan gedung ini mau pinjamin buat ibadah, orang Kristen Protestan saja yang aliran Kristen, gak ketemu tuh berantem itu. Gak ketemu Pak. Makanya bagi saya sederhana. Bapak tuh gak dengar. Saya bilang apa tuh Bapak? Semua rumah ibadah yang tanpa izin IMB kami kasih. Semua rumah ibadah yang lama tidak berlaku SKB 2 Menteri saya. Semua saya kasih cepat. Tapi Anda dirikan gereja baru, nanti dulu nih. Saya duduk nanti dulu ke gereja baru. Lalu fasum-fasos yang punya DKI kalau mau dipakai untuk rumah ibadah, perlu sewa nggak untuk ibadah? Saya bilang tidak. Dulu masjid-masjid semua ditagih, pakai fasum-fasos harus bayar. Itu ada temuan BPK bahwa dia harus bayar sewa. Saya sudah keluarkan pergub, fasum-fasos untuk ibadah dia tidak perlu bayar. Sudah ada. Tapi kalau Anda 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir, minta gereja, minta bangun gereja, no. Tidak. Terima kasih Pak, kita terima kasih saja. Jadi terima kasih. Ini sudah ketahuan sekarang. Terima kasih Bapak, karena sudah habis. Kita gantian lagi di tangan saya sudah ada list. Berikutnya Saya minta dengan hormat Bapak Ibu ya, jangan keluhan-keluhan berbau sensitif seolah-olah saya memihak atau saya pengecut. Saya bisa cerita banyak Pak. Saya waktu jadi bupati Belitung Timur Pak, 93% Muslim. Ada pendeta yang maki saya juga. Kenapa bantu gereja semua? Bantu masjid semua. Gereja Anda jangan penuh Pak. ketemu ibu. di sini sudah ada orang lain. Saya cancel lagi pertanyaan berupa program-program